datang di podcast hari ini dengan saya Dinda Aulia Kamila dan saya dari Kamilia Adnan. Nah, jadi kita akan membahas obrolan topik yang biasanya terkait dengan kegiatan sehari-hari, tapi sering juga diremehin sama orang-orang. Apa itu? Kalian tahu gak? Benar banget, itu adalah kedisiplinan. Ya kan, Darin? Ya, betul banget tuh Dinda. Kedisiplinan itu bukan hanya tentang mematuhi aturan di sekolah saja ataupun di lalu lintas, tapi juga kedisiplinan itu bagaimana seseorang itu bertingkah laku di kehidupan mereka. Sekarang kita udah menghadirkan 2 narasumber nih untuk sharing tentang pengalaman kalian ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Kusuma Hotimah, saya Nadifa Firdaudi, kami sebagai narasumber. Nah, karena kita udah kenalan nih sama 2 narasumber hari ini, langsung saja kita bahas ke topik dasarnya ya. Jadi, menurut kalian kedisiplinan itu apa sih? Oke, di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu pengertian disiplin dari salah satu ahli, yaitu Thomas Gordon, dikutip dari buku panduan layanan konseling kelompok pendekatan behavioral untuk mengatasi kedisiplinan masuk sekolah tahun 2022 oleh Joko Sulistiono. Thomas Gordon itu menyebutkan bahwa disiplin adalah perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan. Oh, menarik ya. Kalau dari pandangan Kak Husnul bagaimana? Jadi menurut pengalaman saya, kedisiplinan itu adalah sikap bagaimana kita mematuhi peraturan di suatu wilayah seperti lembaga pendidikan dan sebagainya. Oh, seperti itu ya menurut pandangan Kak Husnul. Berarti kedisiplinan ini sangat penting ya untuk kita, baik di lembaga pendidikan maupun di lembaga sosial. Bisa kita bayangkan ya kalau kedisiplinan ini tidak kita terapkan di dunia ini. Benar sekali. Nah, omong-omong soal penerapan kedisiplinan di lembaga pendidikan, khususnya sekolah nih ya. Jadi ada salah satu contoh studi kasus, saya baca dari Caldera News, judulnya viral dituduh merokok dan langgar aturan, siswa SMK di Bogor di DO sekolah, keluarga tidak terima dan tempuh jalur hukum. Jadi menurut narasumber nih gimana nih? Padahal kan orang tua seharusnya mendukung anak untuk menjadi lebih baik di sekolah. Gimana tuh? Jadi hal tersebut itu biasanya terjadi karena 2 faktor. Yang pertama itu ada faktor internal yang mana berasal dari diri sendiri, seperti faktor kesadaran, faktor mentalnya. Dan untuk yang kedua yaitu faktor eksternal, yang mana hal tersebut itu berpengaruh dari keluarga, seperti orang tua, dan lingkungan sekolah seperti guru dan teman, juga lingkungan di masyarakat. Ngomong-ngomong soal faktor keluarga, itu bisa disebabkan dengan kadang juga ada orang tua yang terlalu membebaskan anaknya sehingga apapun yang dilakukan oleh anaknya itu kayak dibiarkan dan dimaklumi gitu. Kayak ada juga beberapa ibu-ibu yang bilang meskipun anaknya nakal, mereka tuh kayak memaklumi dan bilang namanya juga anak-anak seperti ini. Dan itu membuat anaknya merasa apa yang dilakukan itu tidak salah, dan itu membuat anak itu mempunyai kurangnya rasa kedisiplinan. Oh, jadi anak itu merasa dirinya tidak mempunyai salah atau tidak mengakui kesalahan dan menjadi seenaknya sendiri, seperti itu kan? Oh iya. Kalau membahas terkait kasus ini ya, apakah yang mungkin bakal kita lakukan untuk menanggulangi kasus seperti ini? Seperti apa? Nah, untuk menanggulangi kasus yang seperti ini juga bisa kita lakukan dengan melakukan pendekatan moral dan sosial kepada si anak, atau melakukan mediasi kepada kedua orang tuanya supaya hal seperti memaklumi kesalahan anak yang berulang kali itu tidak dilakukan lagi gitu, dan anak juga tidak akan merasa seenaknya lagi karena mereka mempunyai rasa bersalah. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka dinasihatin, jadi mereka akan merasa kayak hal itu tidak benar dan tidak boleh dilakukan lagi.
Jika pendekatan secara moral dan sosial itu tidak cukup, juga bisa kita lakukan dengan memberi sanksi kepada si anak agar si anak itu kapok dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi, begitu. Oh baik, seperti itu ya cara menanggulanginya. Baik, dari topik yang sudah kita bahas hari ini bisa disimpulkan bahwa kedisiplinan itu sangat penting untuk kita. Bayangkan saja jika kedisiplinan tidak kita terapkan di dunia ini, maka apa jadinya masa depan kita? Nah, bener banget tuh Darin. Jadi dari podcast hari ini kita dapat pembelajaran dan pengetahuan dari definisi kedisiplinan, manfaatnya, contoh kasus dan cara menanggulanginya gitu. Betul. Kami ucapkan terima kasih ya kepada narasumber Sama-sama. karena sudah mau berbagi pengalaman buat kami. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Nah, itu dia podcast kita hari ini bersama narasumber yang keren-keren. Saya Dinda Aulia Kamila. Saya Darin Kamilia Adnan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Dadah.